rata, terus seperti ini kok belum stabil, itu kita bisa istilahnya besaran dari mushroomnya ini bisa kita tiup kalau ingin membesarkannya. Nah, kalau kita tiup akan besar seperti itu. Cuma kalau saya sih lebih sukanya ya ini mengecilkannya, bisa kita kasih jari seperti ini. Apa kabar sahabat Koki Gigi? Kembali lagi dengan saya. Ya, hari ini saya akan membahas mengenai mushroom, yaitu adalah output filter, dimana kita menggunakan pipa yang berbentuk seperti jamur. Nah, kenapa harus menggunakan itu untuk mas koki kita, atau gimana lagi, nanti kita akan bahas. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana cara pembuatan dari mushroom ini, atau output filter menggunakan pipa berbentuk mushroom atau berbentuk jamur. Yuk, check it out. Oke teman-teman, jadi setelah tadi kita menggergaji pipa 3/4 tim tadi, ya di sini saya menggunakan pipa 3/4 inch. Nah, terus apa aja yang kita butuhkan? Adalah pipa seperti ini. Ukurannya bisa disesuaikan dengan ukuran tank kalian ya teman-teman. Bisa disesuaikan dengan ukuran tank kalian. Kenapa saya tidak kasih tahu ukurannya? Karena setiap tank atau setiap bentuk pasti ingin yang namanya memiliki bentuk yang berbeda-beda juga dari segi ukurannya, terus mau ditaruh posisi mana, dan akhirnya kan tidak ada istilahnya acuan khusus untuk panjang-panjangnya dari pipa ini. Nah, di sini saya juga menggunakan 6 sambungan L terus 1 T. Oke, selanjutnya mari kita rangkai bersama-sama. Yuk teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat pipa mushroom, keluaran mushroom untuk tank berukuran 100 cm kali 50 kali 50 plus chamber 10 cm di belakang. Nah, untuk itu saya menggunakan, pertama yang perlu kita siapkan adalah pompanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan pompa Sunsun, mereknya Sunsun Prompam CQP 2500 liter per hour. Ya, di sini bukan endorsement, ini cuma yang saya pakai, saya kasihkan. Kalau kalian ingin menggunakan produk lain itu saya diperbolehkan. Nah, jadi ini hanya contoh. Kalau saya menggunakan pompa ini, nah seperti ini wujud pompanya. Nah, di sini kan saya menggunakan pompa yang berukuran 2500 liter per hour. Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana cara mengukur pompa untuk akuarium kita, seperti ini. Contoh, saya menggunakan akuarium berukuran 100 kali 50 kali 50. Nah, 100 kali 50 kali 50 itu kita kalikan semua, sehingga nanti bisa mendapatkan volume. Anggap aja ya, 50 kali 50 25 2500 kali 100. Nah, kali 100 mendapatkan yang namanya 25.000. Nah, mendapatkan hasil 25.000. Hasil dari 25.000 tersebut kita bagi dengan 1000. 1000 itu kan acuan liternya, dibagi dengan 1000 sehingga menghasilkan 250. 250 itu untuk batas minumnya. Untuk batas minum akuarium adalah 2 kali lipat
dari hasil hitungan ini tadi, yaitu adalah kita mendapatkan hasil 250 dikalikan 2, yaitu adalah 500. Itu minimumnya. Nah, lebih baiknya gimana? Lebih baiknya adalah kita menggunakan pompa yang sekiranya nilainya itu lebih dari hasil hitungan tadi. Kalian bisa menggunakan pompa 1000 liter per hour, di atasnya lebih bagus lagi. Tentunya sedotannya nanti akan lebih besar. Nah, jika sedotan dari pompa itu akan lebih besar, yang jelas kotoran-kotoran ikan akan cepat hilang, teman-teman. Akan cepat terserap ke dalam chamber-chamber kita, dan tentunya akuarium kita menjadi jernih. Oke. Jadi seperti itu tadi cara menghitung dari cara menghitung besaran pompa yang harus kita gunakan dalam akuarium kita. Ya, selanjutnya mari kita sambung. Kita rangkai, teman-teman. Sini T. Jadi yang kalian lihat nanti adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya bagaimana sih bentukan akhirnya? Ini seperti ini dulu aja. Bentuk akhirnya. Di L-nya kita masukkan. Yang jelas akan ada bentuk seperti ini, teman-teman. Bentuk U seperti ini. Nanti di sini akan naik ke akuariumnya, berpegangan ke akuarium, bentuk T. Nah, di sini kita kasih T di tengah-tengah. Ini untuk naik ke atas untuk pompanya. Seperti ini, teman-teman. Nah, pola dasarnya adalah seperti ini. Dasar bentuknya adalah seperti ini, U. Nah, bentuk U. Nanti di sini ketinggian airnya biasanya. Terus ini ada pipa mencolok ke atas, dan ini dari 3/4 ini kita tambahkan shock, yaitu adalah sambungan dari pipa ke 3/4 ke pipa 2 inch. Nah, pipa 2 inch. Oh ya, saya jelaskan terlebih dahulu, untuk besaran pompa yang kita gunakan adalah pompa 2500 liter per hour. Kita bisa menggunakan ini, pipa utamanya adalah pipa 3/4 minimalnya, atau bisa digunakan juga kita menggunakan pipa 1 inch. Jadi biasanya kalau pipa 1 inch, nah ini yang panjang kita sambungkan ke sini, ke pipanya kita lem nanti. Nah, kita lem seperti ini. Terus di sini biasanya kalau kita menggunakan 1 inch, di sini kita kasih sambungan lagi untuk dari 3/4 masuk ke 1 inch, dan pipa utamanya yang ini menggunakan pipa 1 inch. Nah, kalau saya karena berhubung kemarin ada sisa pipa 3/4 setelah memperbaiki kran belakang rumah, ini saya menggunakan pipa 3/4 aja. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nanti ini masuk, kita sambungkan ke itu tadi, kita tambah gini lagi, tambah L. Nah, langsung ke dalam filter, output filter. Terus setelah ini, ya, setelah bentukannya seperti ini, di atasnya biar berbentuk seperti jamur, kita kasih corong talang seperti ini, corong 2 inch. Nah, di sini kan akan lebih panjang. Nah, lebih panjang. Maka kalau saya sendiri sebenarnya panjang begini juga nggak apa-apa. Cuma kalau saya sendiri lebih suka yang press ke sini. Jadi kita bisa gergaji ini terlebih dahulu. Oke, kita gergaji dahulu karena ini kemarin lupa saya belum gergaji sekalian. Yuk kita gergaji dulu.
Yuk teman-teman, kita kembali lagi. Ini sudah saya gergaji. Nah, saya lepas dulu ini. Nah, jadi ini sok atau sambungan nanti pada akhirnya akan berbentuk seperti ini. Nah, karena ini istilahnya tidak menancap dengan sempurna, kalian bisa ngelem, bisa kasih lem, atau kalau saya sih lebih suka memberikan sumbatan di sini dengan menggunakan solasi hitam seperti ini, atau solatif yang biasa digunakan untuk kita gunakan untuk itu, untuk menyambung kabel-kabel listrik. Nah, di sini kita kasih selotip sampai sedikit lebih tebal. Kenapa kok saya tidak suka menggunakan lem? Karena kalau ada kendala dengan mushroom kita akan lebih sulit untuk membenahinya kalau sudah istilahnya sudah rapat. Kita harus menghilangkan lemnya dulu untuk bisa membukanya. Nah, jadi di sini saya lebih menggunakan ini solatif, atau kalian bisa menggunakan alat lainnya yang sifatnya juga sama, memperluas ini permukaannya sehingga bisa masuk ke pipanya. Sedikit, jadi sebisa mungkin benar-benar rapat ya, jadi biar si mushroomnya tidak lepas ketika kita pasang, kan nanti airnya akan menekan ke atas. Nah, kalau tidak benar-benar rapat, nah seperti ini rapat. Kalau bisa rapat seperti ini. Nah, rapat ya teman-teman. Oke, kita lepas lagi. Oke, selanjutnya, oh ya, jadi gini. Nah, bentuk utama dari mushroom seperti ini. Seperti ini. Kalian bisa sebenarnya langsung ke sini taruh ini tanpa T, atau di sini diganti tidak langsung itu, taruh kasih T dulu biar tatakannya rata, biar lebih kuat di akuariumnya juga. Terserah kalian, terserah imajinasi kalian. Yang jelas kalau untuk buat mushroom itu adalah yang pertama di sini. Nah, di sini dari pipa kecil ke pipa besar, terus ada colongnya ini nanti yang airnya akan mengalir dari sini turun seperti jamur. Nah, kalau saya buat bentuk seperti ini ada alasannya. Kalian dari filter pakai 1L langsung keluar seperti ini, langsung kita sambung dengan pipa besar seperti ini juga bisa, terserah kalian. Yuk kita masuk ke tahap selanjutnya. Oh ya teman-teman, cukup diingat ya, jadi kalau setelah kalian buat seperti ini, jangan kalian lem terlebih dahulu. Nah, di sini saya tidak menggunakan lem. Kalian bisa coba dulu diaplikasikan ke dalam tanknya terlebih dahulu. Nah, setelah diaplikasikan, dilihat bagaimana bentukan tanknya. Bisa kalian lihat bagaimana, apakah sistemnya sudah berjalan dengan baik atau seperti apa. Itu kalian harus coba dulu, jangan terlanjur dilem, setelah itu ternyata ada masalah dan akhirnya sulit untuk mengubahnya lagi karena sudah terlanjur dilem. Yuk kita masuk ke proses selanjutnya. Oke teman-teman, jadi ini setelah kita aplikasikan, nah ini bentukan tadi utamanya. Di sini saya buat nah seperti ini, yaitu adalah bagian pipa yang memanjang di sini itu masuk ke dalam air. Kenapa seperti itu? Karena biar ini air yang jatuh dari sini itu langsung
jatuh ke airnya sehingga tidak terhambat oleh pipa, sehingga menghasilkan small bubble, yaitu adalah gelembung-gelembung yang sangat kecil sebagai pengganti aerator. Nah, di sini ini tempat pompa, yang terakhir pompa masuk naik ke atas. Nah, seperti ini langsung ke pipa ini. Jadi ini adalah pipa outputnya, pipa keluaran air dari pompa ke sini. Nah, seperti itu. Nah, oke, mari kita tes. Nah, kita hidupkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi ketika kita hidupkan, posisi pertama pasti seperti ini. Kalau kita kosongan, artinya seperti yang saya bicarakan tadi, pompanya berhasil, airnya naik ke atas seperti ini, tapi kondisi airnya tidak stabil atau bergejolak seperti ini, yang tentunya pasti airnya luber kemana-mana. Nah, di sini ada cara mensiasatinya, yaitu adalah dengan memberikan atau mengasih sumbatan ke sini dengan menggunakan, kalau saya sih menggunakan jet mat yang telah diukur, terus kita masukkan sebagai simpelan. Ya, ini sudah saya matikan. Di sini kita sumpel pakai jet mat seperti ini. Kita sumpel, setelah itu kita hidupkan kembali. Nah, ini kita tata. Bisa dilihat air masih sudah tidak bergejolak lagi, cuma tidak rata jatuhnya air. Di sini memperlihatkan bahwasanya jatuhnya terlalu tebal atau bagaimana. Kita kurangi lagi untuk ketebalan jatuhnya tersebut. Oke teman-teman, setelah melalui trial and error, jadi tidak ada patokan khususnya, ya kalian bisa lakukan sendiri di rumah bagaimana kalau ada kurangnya ganti lagi seperti itu, sehingga menghasilkan sesuatu yang tepat. Nah, di sini kan masih belum stabil, istilahnya air sudah rata, keluarnya sudah rata, terus seperti ini. Kalau belum stabil itu kita bisa, istilahnya besaran dari mushroomnya ini bisa kita tiup kalau ingin besarkannya. Nah, kalau kita tiup akan besar seperti itu. Cuma kalau saya sih lebih sukanya ya ini mengecilkannya, bisa kita kasih jari seperti ini. Nah, kalau saya lebih suka kecil seperti ini. Nah, hasilnya bisa kita lihat seperti ini di bawah. Nah, di situ menghasilkan banyak sekali butiran-butiran udara yang sangat kecil. Nah, seperti itu teman-teman, butiran-butiran udaranya sangat kecil. Jadi ini kita hanya menggunakan pompa saja. Dengan hanya menggunakan pompa, kita bisa menghasilkan banyak sekali gelembung-gelembung udara dan tidak perlu menambahnya dengan aerator. Dan kelebihan dari pipa menggunakan mushroom seperti ini yaitu adalah tentunya tidak akan ada yang namanya wave atau arus, istilahnya ya. Tidak ada arus, sehingga dorsal atau ini ekor-ekor dari mas koki itu tidak akan terpengaruh, tidak akan kuncup atau seperti apa. Nah, kalau bisa dilihat tosa saya yang belakang itu ekornya kuncup, karena pada awalnya sebelum ketika filter ini masih digunakan itu masih menggunakan arus, masih belum menggunakan mushroom seperti ini. Jadi ikannya terkena arus, pasti dorsalnya juga akan berpengaruh, atau ekornya pasti akan berpengaruh. Nah, kelebihan dari ini output filter menggunakan mushroom seperti itu teman-teman. Ketika tidak ada arus, tentunya ikan akan lebih suka juga, berenangnya tidak akan kesusahan, tidak akan merubah bentuk-bentuk dari ekor
dari ikan tersebut. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share postingan ini jika bermanfaat. Siapa tahu teman kalian juga ingin butuhkan. Jadi untuk membuat mushroom tentunya sangat mudah jika kita tahu teorinya. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa subscribe ya untuk membantu perkembangan channel ini.